Salam sejahtera, selamat siang kepada yang terhormat Pater, Bapak Ibu dosen penguji UKIM STK Merauke. Perkenalkan, nama saya Hermi Marbun, mahasiswa PPG Guru Agama Katolik Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Kateketik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050789. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah SMA Negeri 1 Asolo Gaima dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Topik pembelajaran adalah panggilan hidup manusia, subtopik panggilan hidup berkeluarga. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan model kateketis. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Karena berguna
berguna bagi orang lain. Ya, karena untuk berguna buat orang lain. Ada lagi kita dipanggil harus bagaimana? Allah menciptakan manusia sangat bermakna, yaitu seperti guru, dokter, suster biarawan, dan suster perawat. Iya, panggilan hidup manusia itu sangat banyak, sangat berguna seperti yang dikatakan oleh teman kita. Kita bisa sebagai suster gereja, sebagai suster rumah sakit, sebagai dokter, sebagai pastor, ataupun sebagai guru dan lain sebagainya. Sekarang kita akan melihat bagaimana panggilan hidup berkeluarga itu sebenarnya. Bagaimana panggilan hidup keluarga yang sebenarnya. Ada di sini yang sudah berumah tangga? Belum. Atau ada di sini yang mau kawin cepat-cepat? Belum kan? Sepakat? Jangan nanti ibu dengar baru dapat ini undangan Maria sudah menikah. Nah, tujuan kita untuk mempelajari tentang panggilan hidup berkeluarga adalah agar kita mampu memahami makna panggilan hidup berkeluarga dan senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup tersebut dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadi kita harus dipanggil, kita harus berguna buat semua orang, entah itu di keluarga, gereja, dan masyarakat. Yang kedua, kita harus mampu mencintai keluarga sebagaimana wujud cinta kepada bangsa dan negeri. Kita harus terlebih dahulu mencintai keluarga kita sendiri. Biar terjadilah apa? Perdamaian dan cinta satu sama lain. Yang ketiga, kita harus mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan cinta lewat diri sendiri dan sesama. Kita harus mampu bersyukur juga kepada Tuhan lewat diri yang kita miliki. Kita kan dipanggil, dikasih talenta toh. Mungkin besok-besok ada adik-adik menjadi artis, ada di sini. Atau menjadi ibu rumah tangga yang baik, itu juga panggilan hidup. Panggilan hidup itu sangat banyak. Lalu sebelum kita ini coba ibu sekarang mau tanya, apa kira-kira yang adik-adik ketahui tentang keluarga? Apa yang adik-adik ketahui tentang keluarga? Apa yang kamu ketahui tentang keluarga? Pendidikan utama banyak belajar. Ya, bahwa keluarga itu adalah pendidikan utama. Di keluarga kita banyak mempelajari banyak hal. Ada lagi? Dari dalam keluarga ada bapak, ada mama, ada kakak serta adik. Iya, di dalam keluarga juga terdapat bapak, mama, dan adik serta kakak-kakak. Semua di sini keluarga masih lengkap toh? Bapak, mama. Atau ada di sini yang tidak lengkap kah? Ibu juga tidak lengkap. Ada? Siapa yang masih hidup? Bapak ya di sana? Yang masih hidup? Bukan, kedua orang tua yang masih hidup. Mama. Semua tidak ada? Kita berdua sama. Mama. Ya, mama. Walaupun keluarga kita sudah tidak lengkap, mungkin bapak atau tidak ada lagi kah, mama tidak ada kah, atau dua-duanya tidak ada, tetap kita bersyukur karena itu adalah keluarga. Kan masih ada kakak, masih ada adik-adik, bisa ya? Terus yang kedua, bagaimana cara adik-adik mencintai keluargamu sendiri? Bagaimana caramu mencintai keluargamu sendiri? Mendengarkan nasihat. Iya, mendengarkan nasihat orang tua. Ada lagi? Menurut tidak melawan ya? Iya, tidak melawan. Terus ada lagi? Tidak melawan orang tua dan kakak adik-adik serta keluarga. Ya? Tidak melawan orang tua dan kakak adik-adik serta keluarga. Iya, tidak melawan adik-adik, orang tua serta keluarga. Itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan nanti misalkan mama minta ini Cia, tolong dulu cari kayu bakar. Mama ini pergi suruh terus. Bisa kan tidak? Tidak, Mi?
ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang batu dan tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Iya, betul. Tepuk tangan dulu buat teman kita, buat dia. Mengingat bahwa Tuhan Allah melihat laki-laki itu tidak mempunyai teman ketika dia memberikan nama kepada ternak. Lalu Allah bagaimana? Menciptakan perempuan. Terus yang kedua, bagaimana kita suci menggambarkan panggilan hidup berkeluarga dan apa maknanya bagi umat Katolik? Kitab suci menggambarkan panggilan hidup. Yang ketiga, apa pandangan gereja Katolik tentang peran suami dan istri dalam keluarga menurut ajarannya? Gereja Katolik mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki peran yang sama. Nah, jadi keluarga itu harus saling melayani. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Kita akan melihat cuplikan video tentang perkawinan secara Katolik antara Radit dan Siska. Bagaimana perkawinan gereja Katolik yang sesungguhnya? Ketika kita menyadari keputusan kita, maka kita juga sadar konsekuensi dan resiko. Yakin dengan keputusan, tidak akan kecewa. Siska, ini masih ada waktu sedikit. Kalau mau mundur batal boleh. Oke? Maka marilah keyakinan kedua pengantin ini kita mohonkan berkat Tuhan sehingga menjadi pekerjaan Tuhan, bukan hanya pekerjaan perbuatan manusia. Kita hanya jenak kita siapkan diri kita agar kita layak menghadap Tuhan. Kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling penempatan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Robertus Raditya Manugra, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya. Bersediakah Radit menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan mempercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaanmu. Cecilia Siska Usman, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Sediakah kamu mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah Siska menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesetiaan Siska kepada Tuhan. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Robertus Raditya Manugra, memilih engkau, Cecilia Siska Usmani, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Cecilia Siska Usmani, memilih engkau, Robertus Raditya Manugra, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama gereja dan para saksi serta
dalam konteks iman Katolik bagi Siska dan Radit. Sakramen perkawinan dalam iman Katolik adalah sebuah tanda suci yang mengikat dua orang dalam ikatan pernikahan yang diakui oleh Allah dan gereja. Bagi Siska dan Radit, sakramen ini bukan hanya ucapan seremonial, tetapi juga komitmen spiritual dan modal yang mendalam. Mereka berjanji untuk saling mengasihi, mencintai dan mendukung satu sama lain sepanjang hidup mereka. Sakramen ini mengundang kasih karunia Tuhan untuk membantu mereka dalam menjalani hidup bersama dengan penuh kasih dan kesetiaan. Ya, terima kasih Maria. Betul bahwa Radit dan Siska berkomitmen untuk mencintai seumur hidup, dan perkawinan bukan hanya sebatas seremonial acara, bukan, tetapi mengungkapkan janji suci di hadapan Allah dan mengikat perkawinan mereka untuk seumur hidup. Lalu yang kedua, mengapa begitu penting bagi Siska dan Radit untuk mengucapkan janji di hadapan Allah dan gereja? Penting bagi Siska dan Radit untuk mengucapkan janji di hadapan Allah dan mengucapkan janji di hadapan Allah dan gereja. Penting karena ini menunjukkan bahwa pernikahan mereka bukan hanya kontrak sosial tetapi juga perjanjian suci di hadapan Tuhan. Mereka menunjukkan bahwa pernikahan mereka didasarkan pada iman dan disertai doa serta pernikahan mereka komunitas gereja. Mereka menjadikan Tuhan sebagai saksi utama, sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Iya, bahwa perkawinan ataupun janji yang mereka ucapkan itu bukan hanya sebatas omong kosong, bukan hanya sebatas kontrak sosial seperti yang tadi teman kita Vero mengatakan. Tidak ada perkawinan sebatas kontrak, tetapi itu seumur hidup ya. Terus yang selanjutnya, apa arti dari janji setia sampai maut memisahkan bagi Siska dan Radit dalam sakramen pernikahan? Cinta suami istri melambangkan cinta Kristus gereja. Ya, yaitu cinta suami istri yang mengikat untuk tidak menceraikan istrinya walaupun dia tidak cantik. Misalkan itu si Virgo misalkan menikah dengan siapa ini? Lina. Baru lihat Lina tidak cantik baru dikatakan, Lina saya cinta sudah muda jadi kita cerai. Tidak bisa Jadi tidak bisa ingat. Sekali menikah tetap menikah. Walaupun itu sakit tetap bertahan. Lagi kita sudah dewasa. Kelas 12 itu sudah dewasa. Jadi ingat, kelas 12 itu sudah dewasa, maka pikirkan baik-baik, jangan asal-asal menikah. Kita akan bermain tentang tanah, air, dan udara. Ada 3, tanah, air, dan udara. Ketika ibu guru mengatakan tanah, berarti kita duduk. Ketika ibu guru mengatakan air, kita berdiri. Kalau ini udara, berarti kita lompat sambil mengatakan siu.
lanjut gerakan. Ayo, yang lain bisa ya? Ikuti. Ganti gaya. Aku bangga jadi anak kurban kesaksian akan kulakukan. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tadi perkawinan Radit dan Siska. Terus kita juga melihat bagaimana pandangan gereja Katolik dan kitab suci terhadap keluarga. Bahwa keluarga itu dipanggil untuk ikut melestarikan bumi. Lalu perkawinan itu juga ataupun keluarga itu menekankan awal dari kita diciptakan oleh Allah. Jadi ingat bahwa manusia laki-laki dan perempuan dipanggil untuk saling melengkapi satu sama lain karena kita secitra dengan Allah. Terus perkawinan kita itu juga sebuah panggilan yang luhur dan suci, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Ingat, dan kita harus berpatokan kepada kitab Kejadian pasal 2 ayat berapa tadi? 28 sampai 28 dikatakan di sana toh untuk saling mengasihi. Baru ajaran Katolik juga memandang bahwa keluarga itu merupakan sebuah gereja domestik. Mengapa domestik? Karena di dalam keluarga itu terdapat bapak, iya, ada anak-anak. Baru di dalam keluarga itu juga kita pertama kali mendapat nilai-nilai iman, kasih, dan harapan yang pertama kali kita rasakan dan alami langsung di dalam keluarga. Langsung kita alami. Jadi tidak mungkin kita di sekolah pertama mengalami itu toh, langsung di sekolah. Maka perkawinan itu juga keluarga itu dipandanglah sebagai bagaimana Allah menunjukkan cintanya kepada gereja. Maka kita juga diundang oleh Allah untuk mencintai pasangan kita seumur hidup sebagaimana yang Allah teladankan atau Allah contohkan dengan cintanya kepada gereja. Nah, untuk mencapai puncak di dalam keluarga, kita harus perlu menekankan pentingnya sakramen pernikahan dalam rumah tangga. Kenapa penting itu sakramen pernikahan? Karena untuk mengikat kedua belah pihak antara laki-laki dengan perempuan. Mereka diikat untuk bersatu seumur hidup. Tidak boleh diceraikan. Ingat tidak boleh diceraikan kecuali mau yang memisahkan. Jadi kira-kira kalau misalkan nanti dikatakan ini ketika Cia mempunyai anak, baru dia tidak merawat, dia melanggar atau tidak janji nikahnya itu? Melanggar. Kenapa dia melanggar? Karena tidak merawat anaknya dengan baik. Ya toh? Karena tidak merawat anak dengan baik. Ingatlah, perkawinan itu untuk seumur hidup. Bukan kontrak ya. Ingat, bukan kontrak. Tahu kontrak toh? Kontrak itu misalkan ada jenjang waktu antara satu tahun kah, atau 1 tahun 2 bulan kah, 1 tahun 7 minggu kah, tidak ada. Tetapi seumur hidup. Untuk 2, nanti jangan lupa menuliskan nama kelompok serta nama anggota. Ayo dikerjakan.
kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yaitu membangun cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga yang harmonis dapat dilakukan. Hasil diskusi keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan dan Kristen pertama kali diajarkan dan dihadapi. Keluarga menjadikan Ada sebanyak 9 soal ya. 9 soal. Ibu tunggu sebentar. Ibu kasih waktu hanya berapa menit? 10 menit untuk mengerjakan. Nah, sekarang adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Ingat bahwa keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita banyak hal belajar dari dalam keluarga, terutama nilai-nilai kasih, iman, dan pendidikan. Kita diajarkan di sana. Terus dalam keluarga itu juga kita harus mencintai satu sama lain. Perlu ada komunikasi yang baik agar keluarga itu selalu tetap harmonis, damai dan sejahtera. Kalau keluarga itu tidak ada komunikasi, otomatis keluarga itu akan hancur, ya toh? Nah, sekarang ibu mau tanya. Tadi kan ibu guru saja yang selalu berbicara, toh? Sekarang, kira-kira apa yang adik-adik yang masih ingat dari pembelajaran kita tentang panggilan hidup berkeluarga mulai dari awal sampai akhir? Dari keluarga itu mereka saling mencintai satu sama lain. Di antara mereka tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Iya, terima kasih. Dia masih ingat bahwa di dalam keluarga ataupun perkawinan secara Katolik itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ada lagi? Tuhan mengajarkan bahwa tidak boleh diceraikan oleh manusia hubungan suami istri yang sah. Iya, karena sudah dipersatukan secara sakramen perkawinan, maka kedua mempelai disatukan. Nah, di dalam keluarga itu terdapat berapa mama? Oke, baiklah adik-adik. Minggu depan kita akan belajar tentang sakramen perkawinan. Tadi kita sudah melihat keluarga itu, tetapi